sampai saat ini sih Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Iya. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas Pak. Polisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekat korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut
yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti.
Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri. Tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa?
Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini, dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit, dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekat korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus
ini diselesaikan juga untuk uang damai dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama dua rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit.
Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa?
Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta, jadi hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan, ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana bekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga
kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama dua rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit.
Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa?
Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta, jadi hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan, ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, sudah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus
ini diselesaikan diduga untuk uang damai dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama dua rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas
kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri. Tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada sama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak, jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar, Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa, kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Yang agak keras? Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu.
Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rapli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena dirantai
rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan, masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan, hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini, kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan, kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan
menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rapli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini, dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit, dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga
pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas.
kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bunggur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya
mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rapli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal
Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang.
Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bunggur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang dimana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini, dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit, dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri. Tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan, ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah itu baru sekali. Baru Yang sekali. lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri. Tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta. Selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil limbah limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya
terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang dimana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bunggur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana bekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dengan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengaku memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri. Tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bunggur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada sama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Yang agak keras? Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan, ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah. Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu, dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini, dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit, dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang dimana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan lembaga bantuan hukum kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta, jadi- Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil. mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah itu baru sekali. Sekali. Baru Yang sekali. lain nggak pernah. Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rapli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapi ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menguapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Yang agak keras? Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. limbah. Daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil. Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah. Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner. Iya. Siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya
terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki.
Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Yang agak keras? Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah itu baru sekali. Baru Yang sekali. lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama dua rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri. Tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta. Selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres, anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang dimana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bunggur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bunggur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres, anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. limbah. Daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil. Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah. Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rapli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner. Iya. Siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu, dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai dengan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang dimana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan lembaga bantuan hukum kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Yang agak keras? Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. limbah. Daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil. Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah. Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang dimana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukuran hanya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. limbah. Daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil. Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah. Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit, dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menguapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya
terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. limbah. Daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil. Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah. Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan
secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan, Said Iqbal, bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden, begitu setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang dimana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta. Dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama.
sebelumnya sudah ada juga atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya, Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana?
Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang karena oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, juga untuk uang damai sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang
di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukuran hanya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum
ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah
memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini, dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit, dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa. Satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menguapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang
di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan lembaga bantuan hukum kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa
kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil Kalau mengambil limbah itu baru sekali.
Baru Yang lain sekali. nggak pernah. Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, juga untuk uang damai dengan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang
di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa
kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres, anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak, jangan sampai ada media yang lain, kami akan bayar, Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa, kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban, seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan, ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali.
Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ Mas? Kalau saya jalan 2 tahun, Pak. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekat korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang
di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa
kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak, jangan sampai ada media yang lain, kami akan bayar, Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa, kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban, seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali.
Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman gak mas? Misalnya mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama mas kerja di situ mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekat korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang
di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum
ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres, anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali.
Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta, akan dilakukan seperti apa? Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas sudah berapa lama Mas kerja di situ Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa Mas? Kalau saya di sana bekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang
di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan lembaga bantuan hukum kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa
kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada sama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. Jadi hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali.
Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rapli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas sudah berapa lama Mas kerja di situ Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa Mas? Kalau saya di sana bekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang
di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa
kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali.
diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rapli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu, dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas sudah berapa lama Mas kerja di situ Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang
di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3, yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan lembaga bantuan hukum kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum
ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan, ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali.
diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rapli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu, dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan, diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang
di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan, mereka menyebutnya, karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan lembaga bantuan hukum kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa
kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan, ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali.
Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rapli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menguapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang
di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa
kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu, Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali. Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali.
Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rapli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas udah berapa lama Mas kerja di situ Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rapli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas kalau boleh tahu statusnya apa Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka,
pihak korban begitu, di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebonjeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyesat korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut
melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan dua rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres, anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak, jangan sampai ada media yang lain, kami akan bayar, Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa, kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban, seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini Yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar
pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyesat korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini Yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini, dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit, dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar
pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengaku memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak, jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar, Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini Yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak, Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta, akan dilakukan seperti apa? Itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar
pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada sama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak, jangan sampai ada media yang lain, kami akan bayar, Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa, kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban, seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Ya, siapa namanya? si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban, Petrus, mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar
pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan diduga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebon Jeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Itu dapat saya sampaikan kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan lembaga bantuan hukum kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak, jangan sampai ada media yang lain, kami akan bayar, Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa, kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban, seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan, Albert, yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini Yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini, dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit, dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban, Petrus, mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu, di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar
pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukuran hanya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur, si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak, jangan sampai ada media yang lain, kami akan bayar, Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa, kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban, seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini Yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini, dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit, dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban, Petrus, mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar
pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyesat korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menguapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini Yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. limbah. Daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar
pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyesat korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali datangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit. Namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum korban, ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji, dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami ketemukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggar di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri. Tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Yang agak keras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Ya, siapa namanya? si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak, Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini, dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit, dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar
pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyekap korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini Yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya. Jadi saya harus Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar
pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyesat korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekan yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menebus Tegar begitu, sehingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya, Rima. Mungkin itu dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan, hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini, kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan, kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini Yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, Iya, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia mengaku didatangi oleh seorang oknum polisi yang diduga menawarkan uang hingga miliaran rupiah agar dirinya tutup mulut dan tidak melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Selengkapnya terkait pengakuan dari pengacara korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami oleh 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang tengah menjadi sorotan. Dan saat ini setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak korban begitu di mana saat ini sudah diperbolehkan pulang, salah satunya yakni Tegar Saputra yang merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana Tegar
pulang di rumahnya pada siang tadi dengan didampingi oleh penasehat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Petrus, di mana dalam kepulangan Tegar ke rumahnya, kuasa hukum korban yakni Petrus sempat menyatakan kepada Said Iqbal bahwa dirinya ketika mendampingi korban dalam penanganan kasus ini sudah berulang kali didekati begitu oleh orang pria begitu yang disebutnya sebagai oknum polisi yang ia duga merupakan kerabat dari pihak pelaku ataupun pengusaha yang menyesat korban, di mana oknum polisi yang disebut oleh Petrus tersebut datang berkali-kali, bahkan menawarkan uang dengan jumlah yang cukup besar begitu, berawal dari uang puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan kemarin Petrus mengaku didatangi oleh oknum polisi tersebut yang ditawari uang 1 miliar agar ia tidak lagi berbicara kasus ini ke publik, sehingga kasus ini diselesaikan juga untuk uang damai, dan sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hal itu, Said Iqbal meminta Petrus untuk mengungkap saja identitas oknum polisi yang mencoba menyuapnya begitu, sehingga pihak Said Iqbal juga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini dan meminta agar proses hukum dijalankan secara tuntas dan para pelaku di proses begitu sesuai hukum yang berlaku, serta para korban dipastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk proses pengobatan, kemudian juga pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban. Dipastikan Said Iqbal bahwa negara akan bertanggung jawab dan juga memberikan fasilitas yang lengkap kepada para korban agar bisa kembali pulih mentalnya seperti sedia kala. Dan Said Iqbal juga menawarkan pekerjaan langsung begitu kepada korban Tegar Saputra agar ia bekerja di kantornya, di kantor penasehat khusus Presiden begitu, setelah mengetahui bahwa Tegar bersama 2 rekannya yang menjadi korban penyekapan di gedung percetakan di kawasan tersebut hanya digaji 500.000 per bulannya, yang di mana angka tersebut memang sangat jauh dari upah minimum provinsi di DKI Jakarta, di mana tahun 2026 ini di angka 5,8 juta, dan itulah yang dijanjikan langsung oleh Said Iqbal kepada Tegar Saputra dan juga orang tuanya, di mana Tegar tinggal di kawasan Kebonjeruk bersama orang tuanya. Dan sebelum kasus ini viral di media sosial, orang tua korban sebenarnya sudah berulang kali didatangi oleh pihak kantor begitu untuk meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah satu orang, di mana jika ada 3 orang maka dikalikan 3 yakni 150 juta sebagai biaya ganti rugi yang diakui ataupun diklaim pihak perusahaan merupakan uang ganti rugi atas pencurian yang telah dilakukan oleh Tegar bersama 2 rekannya. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga mengakui memang mereka tidak memiliki uang sehingga tidak bisa menembus Tegar begitu, hingga akhirnya Tegar bisa dibebaskan setelah kasusnya viral dan kini tengah jadi perhatian publik dan juga tengah ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, di mana Tegar sendiri mengakui bahwa dirinya memang mengambil limbah plat besi begitu, menurut pengakuan Tegar, yang memang sebenarnya itu sudah tidak digunakan dan biasanya dijual oleh para pekerja di percetakan tersebut. Ia membantah bahwa yang dicurinya adalah plat besi yang baru ataupun yang bernilai mahal, di mana plat besi ataupun limbah plat besi yang diambil Tegar bersama 2 rekannya dijual begitu hanya 700.000, dan uang tersebut diakui Tegar karena dia ada kebutuhan untuk keperluan keluarganya yang sakit, namun oleh pihak kantornya begitu ia diminta diganti rugi, sehingga secara hitung-hitungan yang Tegar sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, hingga akhirnya pihak perusahaan mengaku bahwa kerugian yang diderita akibat ulah Tegar dan 2 rekannya adalah sebesar 230 juta, hingga akhirnya negosiasi terjadi dan pihak perusahaan meminta ganti rugi sebesar 150 juta untuk ketiga korban ini. Dan saat ini pun kasus terkait pencurian dan juga penyekapan ini masih terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk mengungkap penyebab pasti ataupun modus pasti apakah memang penyekapan dan juga pemerasan ini memang modus yang dilakukan oleh para pemilik percetakan tersebut kepada karyawan-karyawan, ya, karena menurut keterangan kuasa hukum korban ini bukan kali pertama terjadi kasus macam ini di percetakan tersebut, di mana sebelumnya sudah ada salah satu karyawan di percetakan tersebut yang juga menjadi korban perbudakan. Mereka menyebutnya karena bekerja selama 1 tahun tidak digaji dan akhirnya karyawan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya terjadian lagi dengan apa yang dialami oleh Tegar dan 2 rekannya Rima. Itu dapat saya sampaikan kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Rekannya menyampaikan ada yang namanya Adit dengan Muhammad Rafli mengantar ke tempat pengepul barang bekas. Maka ketika itu mendapat aliran dana, diikut sertakan oleh pemiliknya harus mengganti kerugian. Pertama 230 juta. Setelah bernegosiasi, pihak warga sempat datang ke tempat TKP tersebut, berubah menjadi 70 juta. 70 juta pihak warga pun tidak mampu, menjadi 50 juta. 50 juta sudah dibayarkan oleh keluarga Adit, dijanjikan langsung dilepas pada tanggal 20. Karena di tanggal 20 itu tidak dilepas sampai tanggal 26, keluarga Adit meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti. Kami sebetulnya hanya satu, yaitu Adit. Pas kami datang ke sana melihat situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Situasinya lemah, yang bersangkutan karena di rantai besar ukurannya 40 cm. Pada waktu itu saya tanya, ada yang lain nggak? Ada yang menyampaikan masih ada Pak di atas. Kami naik ke atas melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami ketemukan Bapak, ketemukan 2 orang lagi. 2 orang inilah yang kami temukan, ternyata totalnya ada 3 orang. Jadi mereka ini sebetulnya bukan korban pertama. Sebelumnya sudah ada juga. Atas nama siapa? Doki. Ya, atas nama Doki itu diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Akhirnya si Doki itu bisa melepaskan borgolnya Bapak. Jadi dia kabur. Si Doki itu kabur. Mungkin sebelumnya pun ada. Jadi kedua ini mereka. Jadi kami datang ke sana, mereka sampaikan, pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu Bapak. Saya rasa demi Tegar Saputra, salah satu dari 3 karyawan percetakan yang diduga menjadi korban penyekapan di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Ditemui di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tegar mengaku masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya. Menurut Tegar, semua bermula ketika dirinya dituduh mencuri limbah plat cetak di tempatnya bekerja. Setelah tuduhan itu, ia bersama 2 rekannya mengaku mengalami penyekapan dan kekerasan. Pihak perusahaan menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian hingga 230 juta rupiah. Namun nilai itu kemudian diturunkan menjadi 150 juta atau masing-masing korban diminta membayar 50 juta rupiah. Tegar menilai tuntutan itu tidak masuk akal sebab limbah plat yang diambil disebutnya hanya bernilai sekitar 200.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar, Tegar bersama Adit Saputra dan Rafli mengaku disekap selama 21 hari hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan viral di media sosial. Selain mengaku mengalami penganiayaan, Tegar juga menyebut dirinya dipermalukan di hadapan warga saat dibawa ke rumahnya. Ia mengaku nekat mengambil limbah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit. Tegar juga membantah telah berulang kali mencuri limbah. Ia mengaku baru sekali melakukannya, tetapi dipaksa mengakui telah mencuri hingga 10 kali.
Menurut pengakuannya, keluarganya belum memenuhi permintaan uang 50 juta tersebut, sementara keluarga Adit disebut telah menyerahkan 50 juta dan keluarga Rafli memberikan 5 juta rupiah. Tegar mengklaim permintaan uang itu berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Ia juga mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan Albert yang disebut mengancam akan mematahkan tangannya jika tidak membayar uang tersebut. Selama bekerja sekitar 2 tahun sebagai pekerja lepas, Tegar mengaku hanya menerima upah Rp500.000 per bulan tanpa fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut perusahaan itu memperkerjakan lebih dari 100 karyawan dan memiliki sejumlah usaha percetakan dengan nama berbeda, namun masih berada di bawah pemilik yang sama. Saat ini Yang agak keras. masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Mungkin bisa dijelasin kejadiannya seperti apa dan bisa dijelaskan kesaksian Tegar seperti apa? Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi Hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin Mengambil limbah? Kalau Mengambil mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta Oh. ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownersnya tersebut, Pak. Owner, Iya. siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti apa? Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Jika tidak mengembalikan uang kerugian 50 juta, tangannya mau dipatahin. Ancamannya seperti itu. Mas, udah berapa lama Mas kerja di situ, Mas? Kalau saya jalan 2 tahun. Yang lain? Kalau yang si Rafli ini dia udah 2 tahun di sana. Lalu untuk si Adit dia dari bulan Oktober 2025 awal masuk kerjanya, Pak. Mas, kalau boleh tahu statusnya apa, Mas? Kalau saya di sana pekerja lepas, Pak. Polisian. Pertama, ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Motif dibalik kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami kepolisian. Sejauh ini polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk pemilik perusahaan tempat para korban bekerja. Di tengah proses penyidikan, kuasa hukum korban Petrus mengungkap adanya dugaan upaya menghentikan perkara. Ia